Di bawah aja dokter, di bawah aja. Dok, ini kan yang sedang ramah. Udah belum? Dok, ini kan sedang ramai nih dok, perihal Farel Aditya yang katanya sudah mengadukan permasalahan sama dokter ini sama Rasman Nasution. Gimana sih tanggapan kamu sendiri? Aku belum pernah dengar. Mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Selamat. Ya aku seneng banget sama sih sebenarnya. Tapi gimana sih tindakan Farel Aditya mengadukan dengan Rasman Nasution? Adakah mungkin tindakan kamu selanjutnya? Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Ada isu bahwa menyebutkan kalau kamu sendiri memanfaatkan Farel Aditya. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oke, memanfaatkan dari mana ya? Duitku sudah habis. Kalau dari segi followers juga nggak ada satupun followers ini yang lebih tinggi daripada aku. Dari sebelum ketemu dengan aku, ya juga orang nggak begitu banyak kenal dengan dia juga ya. Sejujurnya ya, setahu aku sih seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu memanfaatkan dia dari segi mana. Yang setahu saya sih dia yang memanfaatkan saya sih. Tapi kenapa sih sampai sekarang mungkin menggebu-gebu dia sendiri permasalahan dengan dokter sampai akhirnya ke Rasman Nasution mengadu gitu? Gak tahu, mungkin habis cerita kali dia. Dokter, Gak bisa jual kesedihan lagi kali ya? menyayangkan nggak dok mungkin dia ke arah Rasman sekarang? Enggak, aku nggak menyayangkan, malah aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Selamat Bang, Ambang menemukan klien yang baru. Dokter, tes DNA Ferni Hasan gimana nih dok? Jadi ngebiayain nggak sih? Enggak sih untungnya. Jadi sebenarnya kan itu kan di podcast kan gertakan lah ya sebenarnya ya. Kan Ferni Hasan kan bilang mau tes DNA. Jadi pada waktu di podcast tersebut saya tanyain dengan serius, mau beneran atau enggak? Kalau mau ya aku bayarin. Untungnya dijawabnya enggak ya. Sebenarnya kalau misalnya dia mau ya udah aku bayarin, tapi kan eksklusif dong ya kan, liputannya di bawah aku kayak gitu. Tapi dia bilang nggak mau, dan tadi pengacara dia kemarin datang, dia bilang akan dilangsungkan di Singapura, mau bayar sendiri katanya. Ya udah, bagus juga lah aku bilang. Dok, itu omset 41 miliar sehari benar dok? Gimana? Dok, omset 41 miliar sehari, 41 miliar sehari gimana? omsetnya. Iya. Omset apa kemarin? Omsetnya dokter. Iya, 41 miliar. Oh, Tapi Kenapa? cara bagi-baginya kan kayak tadi kan. Cara bagi-baginya sampai sekarang itu belum dibagi Mbak, masih di perusahaan duitnya. Jadi aku tidak pernah bekerja untuk dapat duit. Selama ini aku tidak pernah kerja untuk dapat duit ya. 41 miliar itu aku dapat, itu masuk ke perusahaan. Nanti at the end of the day keuntungannya setelah diolah memang masih masuk ke dalam diriku. Tapi untuk sekarang aku nggak lihat sih. Aku cuma melihat pencapaian aja sih. Dan itu kan aku diminta untuk memecahkan rekor dunia kan, 41 miliar itu aja. Dokter, tapi dokter sempat ketemu sama Ferni Hasan nggak sih kalau Nggak. habis podcast terus? Padahal dia ada di basement apartemenku dong. Dia nggak mau naik ke atas, nggak tahu kenapa. Kenapa tuh Bang? Nah, tanyanya Ferni Hasan dong. Tapi tanya. sempat dibujuk nggak sih dok untuk naik? Udah, sampai teleponan aku bilang naik dong. Aku bilang sini dong ngobrol. Dia bilang belum siap. Berarti belum ada curhatan apa gitu? Belum ada curhatan soal dia Belum. mau tes DNA ke Singapura, belum ada omongan kapan. Kalau dari pengacaranya dia janjinya di bulan September katanya. Kalau di bulan September belum ada ajakan, silakan dikontenin katanya. Berarti kan tidak menunjukkan keseriusan. Tapi kenapa mereka nolak ya dok? Kira-kira dokter sendiri tahu nggak nih? Nolak apa nih? Alasan Alasan nolak bantuan dari iya, dokter. bantuan dari dokter. Oh, mungkin pengen netral kali ya. Sisi positifnya aku ngeliat pengen netral. Tapi dari dokter sendiri melihat dia ini mengenal juga kah atau gimana selama ini? Apa? Mengenal Denny Ferdi Sumargo juga sebelumnya. atau gimana selama ini? Oh, aku kenal dengan Denny Sumargo, ya kenal dekat ya. Dari kejadian kemarin dengan Kartika Putri kan aku kenal dekat dengan Denny Sumargo. Sebetulnya aku nggak mau kontenin ini sih, aku nggak mau bawa podcast ini sih sebenarnya, karena kan nggak enak dengan Denny sebenarnya. Tapi pada waktu ngobrol sebentar, pada waktu itu aku lupa ya bahas apa ya. Ci Olivia bilang nggak ada masalah, dia bilang. Oh ya sudah, kalau aku bilang kalau nggak ada masalah aku bawain, aku bilang, dan aku bawa juga coba independen, aku bilang. Aku nggak pandang teman, aku juga nggak ada permusuhan, aku bilang aku cuma sebagai host membawakan dengan gaya aku seperti biasa. Itu aja sih sebenarnya. Kalau sama Ferninya sendiri dokter kenal nggak sih? Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Kalau Kenapa? aku ya. Kenapa? Karena menurutku tes DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Ngapain? Nah, kan Kayak misalnya aku ngomong ya, aku berseteru dengan Kartika Putri, mau nggak di sidang yang kedua? Ngapain? Gua udah bebas, udah dinyatakan nggak bersalah, status tersangka sudah dicabut, ngapain diminta di sidang lagi sekali lagi kayak gitu? Dok, sebagai dokter juga, tanggapan Denny Sumargo kan minta tes DNA kedua berarti menjelekkan juga profesi seorang dokter juga ya, sudah memberikan
menjelekkan tes DNA itu? Menurut dokter sendiri gimana? Dari statement beliau kan beliau tidak menjelekkan ya, cuma mereka mau untuk tes yang kedua aja. Ya kalau dari saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget tuh didapat ya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin ya. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya, atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Dokter, tapi dokter deket gak sih sama Ferni atau kenal gitu bang? Nggak kenal, nggak pernah ngobrolnya kemarin pasti telepon doang, itu pasti podcast. Dan itu semua tanpa disetting. Dok, karena kan dokter kan ibaratnya disumpah juga kan tidak boleh untuk berbohong ngasih hasil yang tidak sesuai. Benar kan dok? Jadi kan tes DNA itu yang pertama itu sudah membuktikan gitu kan dok? Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan. Tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah. Aku bisa ngomong seperti itu. Kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Rasanya itu aneh banget, nggak mungkin. Kalau menurutku hampir tidak mungkin. Kabarnya kalau rumah sakit yang di Singapura itu pilihan Ferni atau dari kuasa hukumnya dokter? Ya, pilihannya dari sisi CFH. Tapi Denny Sumargo sendiri menyanggupikah dari kalau pilihan dari Ferni sendiri? Denny Sumargo itu orangnya gentle banget ya. Aku kenal dengan dia itu dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, memang orangnya gentle banget. Kalau memang suka dia bilang suka, kalau enggak dia bilang enggak suka. Dan dia langsung ngomong dia mau. Dia bilang, ya meskipun aku bilang kalau aku jadi kau, aku nggak mau. Aku bilang, ngapain? Terus responnya Denny gimana pas dokter nanya? Ya dia sebenarnya pengen masalah cepat selesai aja sih. Tapi melihat permasalahan antara Denny Sumargo dan DJ Ferni, kamu memandangnya seperti apa sih? Aku pandangnya seperti apa? Kan kamu sendiri kan Menurut kamu mengundang sebagai sahabat dan sebagai sendiri. dokter. Ya aku juga bingung ya. Yang satu menurutku sudah terluka sekian lama, yang satunya lagi masih bingung itu anak siapa. Aku juga bingung juga ya. Ya kalau mau cepat selesai di tes DNA secepatnya aja lah. Kan dua-duanya sudah mau juga. Apa salah?